Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Susanto, Eskom Mkom. Saya merupakan salah satu dosen program studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi Sukorjo Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang PDD UKT-PT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Geografis yang biasa disingkat dengan SIG atau dikenal dengan GIS, Geographic Information System. Secara komprehensif, saya akan menjelaskan beberapa struktur tentang mata kuliah ini, dari deskripsi mata kuliah, struktur SKS, capaian pembelajaran, hingga bagaimana cara saya mengajar di kelas dan bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa melalui evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada akhir semester. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini merupakan mata kuliah penting yang tercantum dalam kurikulum program studi Teknologi Informasi sebagai dasar untuk bagaimana mahasiswa bisa mempelajari tentang sistem informasi geografis ini, beberapa teknik, cara pengumpulan data, cara mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara visual, baik data yang memiliki referensi data raster ataupun data vektor, bahkan data yang memiliki referensi titik koordinat dan seterusnya. Di era transformasi digital saat ini, pemanfaatan data berbasis sistem informasi geografis ini bukan hal yang tabu, bahkan mungkin jadul begitu untuk dilakukan oleh berbagai kalangan. Banyak di berbagai sektor seperti pemerintahan, di bagian sosial, di kesehatan, di dinas pemerintahan lainnya, banyak menggunakan sistem informasi geografis ini dengan beberapa klasifikasi, seperti misal melakukan pemetaan kesehatan, melakukan mitigasi bencana, hingga pemetaan status sosial warga di negara Republik Indonesia ini. Untuk itu, mata kuliah ini hadir sebagai bekal mahasiswa agar mampu menyajikan informasi geospasial secara valid dan interaktif bagi lembaga instansinya nanti ketika bekerja maupun pemangku kebijakan di pemerintahan. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, kami telah merumuskan 4 capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang menjadi komitmen dalam proses pembelajaran ini. CPMK yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks bidang pengembangan implementasi keilmuannya yang berbasis teknologi dan sesuai dengan bidang keahliannya. Pada CPMK yang kedua, mahasiswa bagaimana bisa mampu bekerja, mengelola, dan memvisualisasikan data geospasial. Nah, di sini teknis mahasiswa secara mendalam menggunakan perangkat yang sudah disediakan oleh kampus bisa menganalisis, mengelola, dan memvisualisasikan data secara mandiri, itu dibangun di kelas dan melalui praktikum. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Hal ini menjadi penting agar lulusan yang dilahirkan dari program studi teknologi informasi ini memiliki integritas tinggi dan profesionalitas yang tinggi di dalam dunia kerja. Kemudian CPMK yang keempat, bagaimana mahasiswa bisa memelihara dan mengembangkan jaringan kerja melalui koleganya, melalui sejawat di luar lembaga Universitas Ibrahimi. Nah, melalui CPMK ini, aspek soft skill seperti kolaboratif, kemudian komunikasi antara mahasiswa internal dengan eksternal, ini bisa dibangun untuk memperdalam, memperluas relasi sebagai jejaring mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan nanti. Kemudian mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS agar penyampaian materi ini tidak hanya berbasis teori tapi juga bisa berbasis keterampilan kepada mahasiswa untuk mendukung CPMK di atas tadi. Nah, 2 SKS kita lakukan tatap muka, pertemuan setiap minggunya di kelas melalui mempelajari berbagai konsep, memproyeksikan peta, mempelajari tentang berbagai jenis data vektor dan raster, serta
bagaimana cara menganalisis data spasial yang sudah ada dan mungkin nanti juga bisa dicari melalui Google Earth dan sebagainya. Satu SKS praktikum dilakukan di laboratorium untuk melakukan praktek secara nyata, secara real, bagaimana cara mengelola data melalui aplikasi berbasis desktop maupun web GIS. Bisa teman-teman belajar tentang bagaimana cara mengelola data melalui software seperti QGIS, ArcGIS, itu kita lakukan di kelas. Secara keseluruhan pertemuan pada perkuliahan ini terdiri dari 16 kali pertemuan dalam satu semester yang struktur ini mencangkup penyampaian materi secara berkala yang dimulai dari kontrak perkuliahan, kemudian di pertengahan perkuliahan ada ujian tengah semester, kemudian diakhiri dengan evaluasi pembelajaran pada UAS ujian akhir semester nanti, hingga mahasiswa bisa memperoleh hasil yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya saya akan menyampaikan aspek terpenting dalam proses pembelajaran ini, yakni metode pengajaran yang saya lakukan di kelas. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini saya menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana pembelajaran ini tidak hanya fokus pada seorang dosen yang mendeliver materinya dengan melalui metode ceramah dan diterima langsung oleh mahasiswa. Proyek-proyek saya berikan di awal perkuliahan sebagai dasar mahasiswa untuk menyicil tugas-tugasnya hingga akhir perkuliahan nanti. Contoh misalnya, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan pemetaan daerah berdasarkan status kesehatannya. Misal status stunting, kemudian status kemiskinannya dan seterusnya. Itu dilakukan, kita sampaikan di awal perkuliahan, sehingga setiap proses yang dilakukan dalam pembelajaran, ketika ada insight baru yang didapat oleh mahasiswa terkait dengan tugas yang diberikan di awal atau proyek yang diberikan di awal, mahasiswa bisa langsung menyicil hingga akhir perkuliahan nanti, hingga tugas itu benar-benar rampung secara lengkap. Untuk menopang perkuliahan ini, saya menggunakan beberapa referensi, termasuk buku referensi yang saya buat sendiri tentang sistem informasi geografis dan beberapa referensi lainnya sebagai penunjang dari perkuliahan ini. Kemudian sebagai bagian dari akhir siklus pembelajaran yang saya lakukan, saya membagi menjadi dua. Yang pertama tahapan proses, yang kedua tahapan hasil. Nah, tahapan proses ini terdiri dari perkuliahan yang termasuk di dalamnya kehadiran, keaktifan yang memiliki bobot 30%. Kemudian ada penugasan harian, ada penugasan analisis dan implementasi dari hasil praktikum itu ada 20%. Dan yang kedua adalah evaluasi hasil yang terdiri dari ujian tengah semester yang dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester yang dilakukan pada akhir semester. Untuk UTS itu bobotnya 20% dan untuk UAS bobotnya 30%. Pembagian yang seimbang ini diharapkan hasil yang diperoleh menjadi maksimal dan sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Demikianlah pemaparan PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis, program studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Besar harapan kami bagaimana mahasiswa bisa mampu menyerap secara utuh mata kuliah yang sudah diberikan dengan model dan metode penerapan berbasis proyek ini dengan penilaian yang terukur, kemudian evaluasi yang sudah saya lakukan, hingga mampu melahirkan lulusan yang kreatif, inovatif, serta siap berkontribusi di kancah dunia industri pekerjaan. Selanjutnya kita simak bagaimana cara mengajar saya di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Informasi Geografis bersama sahabat-sahabat kawan-kawan mahasiswa program studi Teknologi Informasi. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, silakan Kosma untuk memimpin doa bersama-sama. Untuk memulai mata kuliah pada siang hari ini, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. La ilaha illallah amanu minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'num bitta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddin al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin al-Bulqini Sayyidi Abdul Qadir al-Jailani Hayyun samadun baqi walahu kana fuwaqi Subhanal malikil khallaq naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal bu'di bisyatat wa asmim wa abkim thumma a'mi aduwana wa ahrisumu ya dal jalali bihawsamat. Baik, terima kasih. Sebagaimana penjelasan saya di minggu lalu tentang mata kuliah ini, tentang mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini, apakah masih ada yang ingat mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini mempelajari tentang apa? Siapa yang ingat? Monggo, Azil. Iya. Menurut catatan yang sudah saya catat di minggu lalu, sistem informasi geografis adalah sebuah teknologi dan konsep yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis atau spasial. Baik, bagus sekali Mbak Azil. Mungkin masih ada yang ingat kira-kira output dari mata kuliah ini seperti apa? Ayo, siapa? Monggo, silahkan. Adalah visualisasi pemetaan dari sebuah daerah berdasarkan sosial budaya, politik, atau kesehatan. Contohnya misalkan pemetaan sebuah kondisi masyarakat sosial berdasarkan tingkat kemiskinannya. Wah, bagus sekali Mbak Atila. Berarti apa yang saya sampaikan minggu lalu kalian benar-benar serap dengan baik dan benar-benar kalian catat sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang komponen apa saja yang bisa mendukung untuk memvisualisasikan data geospasial tadi. Di antaranya adalah data geografis, kemudian ada perangkat lunak yang digunakan, kemudian ada perangkat keras yang digunakan, kemudian ada basis data yang juga kita gunakan sebagai alat untuk kita olah, sebagai data untuk kita olah, kemudian ada analisis dan fungsionalitas sistem informasi geografis. Jadi tidak hanya data yang kita olah, tapi ada metode dan mekanisme analisis yang digunakan dalam untuk memproses data geografis ini. Kita coba sepil dulu, kira-kira ada apa aja di dalam data geografis. Di antaranya ada data yang mencakup peta, citra satelit, data demografis, informasi cuaca, batas wilayah, dan banyak lagi data yang memiliki informasi tentang lokasi lainnya. Nah, untuk dua jenis data yang biasanya digunakan dalam pengelolaan data geografis ini, itu biasanya digunakan adalah data vektor dan data raster. Nah, pernah tahu apa itu data vektor dan data raster? Belum. Nah, kalau teman-teman pernah belajar tentang desain grafis, di desain grafis dulu di mata kuliah kita di semester 2, apakah teman-teman masih ingat bahwa kita belajar tentang vektor dan raster? Atau biasa dikenal dengan vektor atau pixel. Ya, kalau vektor biasanya kita praktikumnya menggunakan CorelDRAW yang basic datanya itu adalah poligon, polyline gitu ya. Yang ketika di zoom sejauh apapun dia tidak akan mengurangi resolusi dan tidak akan mengurangi kualitasnya. Berbeda dengan data raster yang basic datanya itu merupakan basic data pixel basicnya. Jadi semakin kita zoom, semakin kita perbesar, maka data yang kita dapatkan adalah data yang mudah pecah. Nah, kalau kita bekerja dengan software yang nanti akan kita jelaskan di penggunaan software GIS ini, kita biasanya menggunakan QGIS yang itu ketika basic datanya menggunakan basic data vektor. Jadi kita zoom seperti apapun, kita kelola seperti apapun, datanya akan tetap. Jadi yang bentuknya poligon akan tetap bagus, akan tetap ketika di zoom akan tetap bagus. Yang polyline juga itu juga akan bagus. Berbeda dengan hasil citra satelit yang melibatkan data
pixel, yang basic datanya pixel. Misal ini jenis data seperti data yang diambil dari Google Map atau Google Earth yang kita capture, itu kan pasti pecah tuh. Semakin kita zoom maka akan semakin pecah. Berbeda dengan data vektor yang kita buat di ArcGIS atau di QGIS, itu pasti akan bagus datanya. Karena basic datanya adalah data vektor gitu ya. Sampai di sini paham? Kemudian komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah perangkat lunak. Jadi perangkat yang lunak yang digunakan adalah diantaranya adalah ArcGIS, QGIS, Google Earth. Ini yang basicnya desktop. Jadi aplikasi desktop yang bisa kita gunakan untuk mengelola data vektor atau data rasternya itu adalah QGIS atau ArcGIS. Kita bisa juga memanfaatkan Google Earth, Google Map, dan lain sebagainya. Ada juga pengelolaan data pada sistem informasi geografis ini yang basisnya web. Nanti kita memanfaatkan seperti Leaflet gitu ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-9, karena WebGIS itu nanti di pertemuan ke-9 dan seterusnya. Untuk pertemuan 2 dan ke-4 dan seterusnya sampai pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang GIS yang basicnya desktop. Oke. Banyak lagi aplikasi yang bisa kita gunakan selain aplikasi ini. Sebelumnya pernah mengenal beberapa aplikasi ini? Belum pernah belajar ya? Nanti akan kita spill semuanya, akan kita berikan tutorialnya semuanya nanti ketika sudah kita akan melakukan praktikum di laboratorium. Kemudian komponen yang ketiga, ada perangkat keras termasuk komputer. Kita tidak bisa mengelola data yang kita punya nih data, tapi kita nggak punya perangkat keras. Jadi nggak bisa jadi tuh, nggak bisa kita olah, nggak bisa kita analisis seperti apa data yang bisa kita visualisasikan berdasarkan pengelompokannya masing-masing. Tadi disebutkan bahwa ada data berdasarkan faktor sosial, faktor ekonomi, yang itu bisa diklasifikasi atau nanti bisa divisualisasikan berdasarkan jenisnya. Jadi kita butuh perangkat tuh, butuh komputer, butuh laptop untuk alat atau perangkat keras yang bisa kita gunakan. Selain software yang tadi ya, selain software kita juga butuh hardware. Kemudian yang seterusnya adalah basis data. Nah, basis data ini di mana kita bisa dapatkan? Sebenarnya tanpa kita melakukan proses pembuatan data secara mandiri, itu sudah banyak di website-website. Sudah bisa kita download, banyak sekali pemerintahan menyediakan data, kemudian data global juga ada. Itu banyak sekali, nanti bisa kita download, kita bisa praktikum, kita bisa gunakan sebagai bahan kita untuk menganalisis dan mempelajari WebGIS ini lebih detail. Kemudian ada analisis fungsional. Analisis ini kita gunakan nanti berdasarkan pemetaannya masing-masing. Jadi kita maunya visualisasinya bentuknya seperti apa. Data kemiskinan ini mau kita bentuk seperti apa. Misal kita rating berdasarkan daerah tertentu. Nah, kita gunakan metode analisis yang pas, bagaimana nanti agar akurat, agar sesuai dengan pemetaan yang seharusnya, visualisasi yang seharusnya. Hal ini pernah saya lakukan dalam penelitian saya. Pada tahun lalu saya melakukan penelitian dengan kakak kelas kalian, itu menerapkan metode analisis ini dengan mengkolaborasikan dengan data mining. Kita kolaborasikan antara KNN, kalau kalian pernah mendengar KNN, kita analisis kelayakan tanah yang ada di suatu daerah tertentu. Jadi kira-kira berdasarkan data yang dipunya, berdasarkan data geografis yang dipunya, yang dimiliki, itu layaknya ditanami apa gitu di sebuah daerah. Karena tidak semua struktur tanah memiliki kelayakan yang pas begitu. Jadi tidak semua tanah memiliki kelayakan yang pas untuk ditanami sebuah tanaman yang cocok gitu. Tidak cocok lah gitu intinya. Ini ada yang daerah kepulauan. Dari mana? Kangean. Dari Kangean. Nah, Kangean dengan struktur tanahnya yang bagus seperti itu kan terkenal dengan melonnya. Nah, ini bisa kita analisis tuh, apakah di daerah lain, misal di Jawa, Kangean yang terkenal melonnya yang begitu manis, tanpa pestisida, tanpa pupuk gitu, tanpa pemanis buatan gitu ya. Kalau kalian kan sudah manis-manis nih. Jadi mirip lah, melon itu tanpa pemanis buatan. Bahkan informasinya ini tanpa disiram. Bahkan kalau kena hujan gitu ya, itu bakal mati.
Jadi memang karena mungkin konstruksi tanahnya yang atau pH tanahnya tidak sesuai, nah itu kita bisa analisis tuh. Kalau di Jawa, ini daerah Situbondo khususnya, itu kebanyakan varietas tanamannya itu antara tebu, jagung, cabai yang cocok. Nah itu adalah beberapa hasil penelitian yang kita hasilkan bersama kakak kelas kalian untuk menganalisis kondisi tanah berdasarkan geografisnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Baik. Pak. Nah, berdasarkan apa yang saya simak tentang penjelasan Bapak tadi soal kelayakan tanaman, nah kebetulan di sini Bapak saya bekerja di Dinas Pendidikan, Pak. Bisa nggak kalau semisal pemetaan ini kita lakukan berdasarkan jenis lembaga pendidikan yang ada di wilayah saya? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus. Ini nyambung dengan beberapa materi yang akan saya sampaikan setelah ini, yaitu tentang fungsi pemanfaatan sistem informasi geografis ini. Nah, selain komponen yang sudah kita pelajari tadi, ada fungsi pemanfaatannya memang. Pemetaan-pemetaan itu bisa sangat memungkinkan untuk dilakukan. Jangankan hanya berdasarkan jenis atau jenjang pendidikannya. Kita mau melakukan pemetaan berdasarkan kondisi sosial tadi itu ya. Kondisi sosial, kondisi budaya, itu sangat memungkinkan. Nanti tinggal diklasifikasi saja. Kira-kira di daerah kamu itu ada berapa SD-nya, kemudian ada berapa lembaga yang SLTP-nya, kemudian ada berapa lembaga SLTA-nya, itu sangat memungkinkan, bahkan mungkin ada perguruan tingginya. Nah itu bisa dilakukan pemetaan-pemetaan berdasarkan titik koordinat yang sudah tersedia. Misal di SD 1 kecamatan apa begitu ya, itu posisinya di mana, titik koordinatnya di mana. Nanti bisa kita visualisasi, kita bisa munculkan map-nya. Fungsi pemetaan yang dalam penjelasan ini ada beberapa yang bisa kita lihat di slide, seperti misal manajemen sumber daya alam, pemantauan dan pengendalian lingkungan, pemantauan respon bencana gitu. Kemudian ada perencanaan transportasi, perencanaan keuangan dan seterusnya, termasuk tata kelola daerah. Jadi kalau misal pemerintah mau menggunakan jasa kalian melalui sistem informasi geografis ini, sangat memungkinkan. Kita bisa melakukan pemetaan berdasarkan kondisi daerah tertentu. Kira-kira potensi-potensi apa yang masih ada di Kabupaten Situbondo ini, misal studi kasusnya kita ambil di Kabupaten Situbondo, kira-kira potensi wilayah yang belum ada puskesmasnya di mana? Tapi kalau kita lihat hampir semua di daerah Situbondo sudah ada. Kemudian layanan kesehatan apa yang belum ada di daerah tertentu? Ini bisa kita lakukan pemetaan berdasarkan sistem informasi geografis. Misal Situbondo ini terkenal dengan bentangan pantai di seluruh sisi utara Kabupaten Situbondo. Jadi membentang dari timur, dari Banyu Putih sampai Besuki, sampai Banyu Glugur tuh, itu semuanya adalah garis pantai Kabupaten Situbondo. Jadi ini sangat memungkinkan sekali. Selain Pasir Putih, kira-kira apa yang bisa dipetakan berdasarkan tempat wisata yang ada di Kabupaten Situbondo. Misal ada Merak di daerah timur, di Banyu Putih ada Kampung Kerapu, ya ada Patek di daerah tengah, kemudian ada agak ke timur sedikit ada Pantai Jangkar, ada Pantai Bandungan dan seterusnya. Itu bisa sangat memungkinkan untuk kita lakukan pemetaan, termasuk di daerah pegunungan di sisi selatan. Jadi Situbondo ini kalau sisi utaranya garis pantai, kalau sisi selatannya adalah pegunungan. Nah, di Situbondo juga ada wisata-wisata pegunungan seperti air terjun yang ada di Banyu Glugur, air terjun yang ada di mana nih, di daerah Arjasa ke selatan tuh, Kayu Mas itu ada. Jadi sangat memungkinkan potensi-potensi yang ada kita visualisasikan dalam bentuk peta ini. Sebagaimana kontrak kuliah di awal di pertemuan kemarin, saya akan memberikan tugas di awal perkuliahan, termasuk di pertemuan kedua ini. Jadi silahkan nih mulai ngide-ngide nih. Kira-kira kalian nanti di akhir akan melakukan pemetaan apa? Akan memvisualisasikan pemetaan apa agar nanti kita nyambung tuh. Dari sekian materi yang kita sampaikan, praktikum yang kita sampaikan, ini ada ketersambungan dan implementasi dari praktikum-praktikum yang sudah kita lakukan. Semisal kayak tadi tuh, pemetaan status atau jenjang pendidikan seperti yang di daerahnya Mbak Siska. Ada lagi mungkin ada pertanyaan
tentang tugas yang saya berikan barusan? Cukup dimengerti? Cukup. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita tutup bersama-sama dengan pembacaan doa akhir majelis yang dipimpin oleh Kosma. Untuk mengakhiri mata kuliah pada siang hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuk closing dari Gula.